wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Rifka di Welcome Best, Everywhere Has the Best Way. Jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman pertama aku menggunakan softland. Hal apa sih yang memutuskan aku akhirnya untuk menggunakan softland? Dan juga sebenarnya softland itu bahaya apa enggak sih? Gitu. Dan setelah itu aku mau tutorial tentang menggunakan softland yang mudah bagi pemula gitu. Jadi kenapa sih Rifka waktu itu memutuskan untuk menggunakan softland? Sebenarnya pakai softland tuh bahaya nggak sih? Jadi tuh gini teman-teman. Pertama kali kemarin itu aku memutuskan untuk menggunakan softland itu dikarenakan ada sedikit insiden. Jadi aku tuh bahkan dari SMP sampai SMA aku tuh sama sekali nggak pernah yang namanya cari tahu tentang softland itu gimana. Kenal softland aja enggak gitu, jadi mau tahu tentang softland pun enggak gitu, karena aku berpikiran kalau softland itu sebenarnya nggak bagus loh gitu, nggak bagus untuk kesehatan mata, terlebih untuk mata aku sendiri ini yang minusnya udah parah gitu. Jadi aku lebih memilih untuk beli kacamata aja, pakai kacamata ketimbang beli softland gitu. Dan kenapa sekarang bisa menggunakan softland dan kenapa di sidang akhir itu malah menggunakan softland? Jadi ceritanya sebulan yang lalu itu kan aku sidang skripsi. Satu hari sebelum aku sidang, besok harinya aku sidang, satu hari sebelumnya kacamataku tuh patah. Jadi aku habis selesai ngedit kan, habis cek-cek lagi PPT aku yang untuk sidang besok gitu. Nah terus selesai ngerjain PPT ku, aku taruh dong kacamatanya ya kan. Dan salahnya memang aku tuh naruhnya bukan di meja belajarku, tapi aku naruhnya di bawah meja belajar lipatku. Nah terus nggak sengaja temanku nginjek kacamataku. Dan besok aku sidang. Aduh aku pusing dong, aku harus gimana ya? Pusing dong ya kan? Dan nggak mungkin juga dong pas aku sidang baca PPT-nya gini-gini di depan penguji, masa aku begitu ya kan? Akhirnya tuh aku bingung, terus temanku nyaranin, ya udah Pak, gimana kalau misalnya besok pakai softland dulu aja gitu. Nah terus aku mikir softland, bahkan aku dari SMP SMA pun nggak pernah pakai softland gitu ya, karena satu jujur aku takut pakai softland tuh, karena dari yang kita semua tahu kalau softland tuh sebenarnya kurang baik gitu buat kesehatan mata. Kayak yang udah aku baca juga sebelumnya, kalau misalnya sebenarnya softland itu tuh bisa menyebabkan beberapa efek samping, contohnya kayak alergi, iritasi pada mata, kerusakan pada kornea, selaput kornea, atau bahkan yang paling fatal itu bisa menyebabkan kebutaan. Serem dong buta ya kan. Situ tuh waktu pas temanku nyaranin gitu, aku juga jadi kayak iya nggak ya, make nggak ya. Tapi kalau aku nggak pakai softland gimana besok aku sidangnya gitu kan. Terus aku baca-baca lagi. Finally aku memutuskan untuk menggunakan softland daripada nggak ada, karena kacamatanya itu bener-bener udah broke banget, udah rusak banget, patah ya kan, patah gagangnya. Dan kebetulan aku tuh minnya kanan kiri itu beda, jadi kan memang harus pesan beberapa hari dulu kalau misalnya mau beli kacamata gitu kan. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk beli softland. Nah waktu pas sampai di tempat softlandnya, aku dibilangin sama temanku, karena aku nih pemula jadi lebih baik memilih kadar air yang tinggi gitu. Sebenarnya aku kurang paham sih maksudnya tuh apa ya gitu. Kadar air lebih tinggi itu ternyata kadar air yang ada di dalam softlandnya itu lebih tinggi gitu, supaya nggak cepet kering ternyata itu. Oke, aku milih waktu itu tuh sekitar kadar airnya 55% kalau nggak salah tuh ya. Nah terus setelah aku beli semua gitu ya, udah aku bawa pulang lagi ke asrama. Terus aku belajar tuh, di situ first time-nya aku bener-bener belajar menggunakan softland. Karena menurut aku itu tuh kepepet banget gitu loh. Jadi ya mau nggak mau aku harus belajar menggunakan softland dan harus menggunakan softland. Oke, nah setelah aku belajar menggunakan softland, pasti teman-teman yang baru belajar juga pasti ngerasain kan kalau misalnya menggunakan softland itu ya namanya yang mata yang tadinya nggak ada apa-apa terus dimasukin benda asing, bisa dibilang benda asing ya softland itu, pasti kan ngerasain tuh kayak ada yang ganjel gitu kan. Nah itu sama, aku juga ngerasain kayak gitu, ada yang ngeganjel, mata tuh nggak enak gitu, terus malah aku tuh bener-bener kayak merah gitu. Nah aku takut dong gitu, aku tanya, loh kok ini mata aku jadi merah gini ya? Terus kata temanku, ya emang kalau misalnya pertama kali tuh emang kayak gitu. Oh ya udah, oke.
Tapi pas besokannya, pas aku nyoba pakai softline lagi, pas untuk sidang, ternyata nggak apa-apa gitu. Maksudnya ternyata nggak seganjel sebelumnya, ternyata nggak sesakit sebelumnya gitu. Akhirnya udah sidang, selesai. Nah terus temanku tuh tanya, gimana Fa rasanya pakai softline? Ya udah aku jawab lah jujur, sebenarnya pakai softline tuh apa ya, lebih enak sih. Enaknya tuh gimana, karena mata tuh jadi kayaknya tuh plong gitu loh, nggak ada ganjel. Kalau kacamata kan pakai di sini ganjel, terus di sini ganjel, kadang juga ngerasa berat gitu kan. Nah aku ngerasanya sih kalau pakai softline tuh lebih gitu aja, lebih apa ya, enak gitu loh, kalau ngeliat tuh enak gitu ya kan. Ya udah, terus temanku bilang, terus gimana, mau dilanjut nggak pakai softline-nya? Nah disitu aku bilang, gue tahu ini sebenarnya nggak boleh sering-sering gitu pakai softline. Jadi intinya teman-teman, sampai sekarang pun aku tuh masih menggunakan softline gitu. Tapi benar-benar diperhatikan tentang cara bagaimana menggunakan softline-nya itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan softline. Contohnya kayak softline tuh nggak boleh dipakai untuk tidur, pantangan banget ya, nggak boleh. Dan softline itu nggak boleh terlalu dibawa lama-lama di tempat yang terik gitu, karena itu bisa mengakibatkan softline cepat kering. Kalau misalnya softline cepat kering, bisa mengakibatkan gatel gitu. Kalau misalnya gatel, bisa menyebabkan kemerahan pada mata gitu, dan itu menyebabkan infeksi atau bahkan alergi nantinya ya kan. Nah terus softline itu tempatnya harus, cairan yang ada di tempatnya itu harus sering diganti. Jadi tempatnya sekaligus cairannya harus sering dibersihkan, harus sering diganti biar tetap steril di softline-nya itu sendiri. Dan nggak boleh terlalu lama di tempat terik, jadi harus selalu bawa cairan untuk melembabkan si softline-nya itu sendiri. Jadi intinya mau pakai softline atau nggak pakai softline, jadi itu tuh balik ke diri kita masing-masing ya, balik ke diri kalian masing-masing. Kalian yang bisa memilih, kalian yang bisa memilah mana yang baik atau yang enggak. Intinya saran dari aku, kalau misalnya mau pakai softline, harus benar-benar diperhatikan tentang kebersihan si softline-nya itu sendiri gitu. Jangan langsung asal pakai, dan kalau misalnya mau pakai, sebelum pakai wajib cuci tangan menggunakan sabun demi kesehatan mata kita tetap terjaga gitu. Teman-teman yang udah menggunakan softline, tetap diperhatikan keamanannya, tetap diperhatikan tentang kebersihan si softline-nya itu sendiri. Dan buat teman-teman yang belum menggunakan softline dan jika ingin menggunakan softline, bisa dulu dibaca artikel-artikelnya tentang mengenai softline itu sendiri untuk lebih mantap lagi ya kan. Intinya baik atau enggaknya softline itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Kalau misalnya orangnya itu bisa menjaga kebersihannya dengan baik, dengan bagus, dengan cakap, it's okay, pakai softline tuh nggak apa-apa dan nggak bahaya buat kita. Tapi kalau misalnya memang orangnya itu asal pakai aja gitu, tangan nggak bersih pakai aja, yaitu itu yang bahaya itu sebenarnya. Jadi teman-teman, di sini aku mau tutorial tentang cara menggunakan softline untuk pemula. Ini softline-nya. Sebelumnya aku udah cuci tangan pakai sabun. Softline-nya di bagian tangan dengan bentuk mangkok ke atas gitu. Biar lebih jelasnya aku zoom ya. Jadi yang pertama, matanya diginiin, terus ini taruh di bawah sini. Setelah masuk, dipasin ke bola matanya hitam, terus kedip. Udah deh. Yang satunya lagi ya. Satunya sama kayak tadi, ininya agak dibuka gitu ya kan. Dimasukin. Terus dimasukin, dipasin ke arah yang hitam-hitam ya. Udah deh. Supaya aku ke depannya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial dan yang lainnya, tetap stay di channel aku ya, jangan di skip-skip. Tetap stay di channel aku ya, jangan di skip-skip. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, see you di next video. Bye-bye.